Oke, untuk, sektor teknologi sendiri sepertinya kalau kita melihat belum terlalu, banyak pergerakan ya, apalagi, kalau kita menilai secara, historikal di Desember atau November itu kan sempat ada penguatan. Tapi saya lihat itu karena ada salah satu ini saja yang mencuat dari salah satu saham, Gotoh ya, karena waktu itu ada kerjasama dengan, TikTok begitu ya. Tapi saat ini belum terlalu banyak ada sentimen yang mempengaruhi dan juga sepertinya pasar masih cenderung, menunggu ya bagaimana dengan inflasi AS, sepertinya untuk saat ini masih wait and see terlebih dahulu. Tetapi kalau kita, eee, menilik pada, waktu yang lebih panjang ya, sebenarnya tahun ini bisa mungkin menjadi salah satu yang positif bagi, teknologi. Karena kalau nanti memang ada pivot yang diharapkan sekitar bulan Maret atau Mei bisa terwujud ya oleh The Fed, ini mungkin akan memicu, pergerakan saham-saham di sektor teknologi itu bisa lebih bergairah. Karena seperti kita tahu memang suku bunga sangat sensitif sekali dengan saham teknologi, yang mana ini mempengaruhi nanti ke, ongkos pinjamannya ya. Jika nanti ada pivot, tentu ongkos pinjaman dari emiten akan lebih berkurang, sehingga bebannya berkurang, nanti profitabilitasnya bisa meningkat. Baik, kalau kita melihat sepak terjang perusahaan-perusahaan emiten teknologi ini sebenarnya memang belum bisa dibuktikan juga dari segi profitabilitasnya. Namun sudah membaik kalau kita lihat dari hutang-hutangnya yang semakin mengecil. Tapi Anda lihat apakah ini akan mempengaruhi kinerja full year saham-saham teknologi yang mungkin akan dikeluarkan di bulan ini dan apakah kita bisa berharap pada momen itu? Harusnya akan ada perbaikan ya, karena, kalau kita menilik pada, per September ya, itu kan sudah ada perbaikan. Apalagi, full year nanti harusnya akan semakin membaik, karena kalau kita nilai dari sentimen terlebih dahulu ya di kuartal, 4 itu kan ada peningkatan dari sisi belanja masyarakat ya, dan seperti kita tahu juga sekarang masyarakat sudah tidak bisa dilepaskan dari belanja online seperti itu. Jadi, sektor teknologi harusnya akan terdorong positif dari situ. Yang kedua adalah efek dari efisiensi. Seperti kita tahu di tahun lalu itu kan ramai ya, terjadi PHK massal, kemudian juga efisiensi mereka memangkas untuk beban, pemasaran dan lain sebagainya. Nah, ini harusnya akan tercermin nanti di kinerja secara full year-nya, di mana beban harusnya ini akan cenderung menyusut, kemudian nanti ini akan, mendongkrak profitabilitasnya karena nanti pendapatannya bisa mengkompensasi dari, beban-beban yang sudah menyusut itu. Baik, artinya ada secercah harapan juga untuk bisa mengharapkan sektor ini di rilis full year kinerja mereka. Betul, saya cenderung cukup, optimis ya adanya, perbaikan kinerja dari, emiten-emiten di sektor teknologi ini. Tetapi, walaupun begitu untuk mencapai profitabilitas yang positif memang mungkin beberapa masih, cukup sulit ya, karena ya seperti kita tahu untuk kerugian juga yang diderita oleh beberapa emiten masih cukup dalam. Baik, kita beralih ke sektor komoditas. Kalau kita melihat ketegangan di Timur Tengah ini kan masih terus terjadi, tapi harga komoditas ini masih sangat volatil sekali. Bahkan kita lihat WTI dan Brent yang kemarin sempat naik cukup signifikan, lalu hari ini juga sudah terlihat kembali ke zona merah, demikian juga dengan emas. Namun batu bara masih melanjutkan penguatan. Apakah Anda lihat ini masih akan terus bertahan di sepanjang pekan? Oke, untuk batu bara terlebih dahulu ya, sebenarnya, eee, kenaikan harga batu bara ini sudah sekitar 3 atau 4 harian lah dari pekan lalu ya, dan sudah menyentuh di atas level 130 ya, which is ini bagus ya, karena kalau kita menilik secara tahunan harga batu bara itu kan sudah turun, lebih dari 50% kalau kita nilai dari high-nya itu di 400-an. Dan kita menilai kenaikan ini ada dari Jerman ya, karena, kalau kita melihat negara bermusim 4 ini ternyata ada, eee, perubahan musim. Karena di sana ada potensi terjadi, eee, musim dingin yang lebih mild atau lebih moderat lah. Jadi ini juga bisa menyebabkan adanya permintaan energi yang, lebih tinggi begitu ya. Tetapi perlu kita ketahui kalau kita menggunakan basis tahunan ya memang harganya kan sudah turun cukup dalam ya. Jadi untuk kita, menilai nanti bagaimana profitabilitas dari emiten batu bara sendiri ya kemungkinan mungkin tidak akan seatraktif tahun lalu begitu, tapi saya nilai masih akan tetap, mencetak laba positif ya, karena dibandingkan dengan beban yang mungkin sekitar 40 sampai $50 per ton, sedangkan harga masih di atas 100 ya tentu saja masih akan cukup positif. Bagaimana dengan dividennya? Apakah masih bisa kita harapkan di tahun ini meskipun mungkin tidak sebesar tahun lalu, tapi apakah juga masih bisa kita lihat ada pertumbuhan?
Saya nilai masih akan cukup menarik ya, karena seperti kita tahu beberapa emiten di sektor batubara seperti PTBA, kemudian ITMG, Adaro ini kan masuk ke dalam high dividend yield 20 dan bahkan kalau kita menilik secara yield-nya mungkin bisa mereka masih akan memberikan di atas 5%. Jadi saya nilai untuk dividen investing harusnya pelaku pasar pasti bisa menanti ya dan ini bisa menjadi satu pemanis walaupun untuk harganya cenderung turun begitu. Dan tadi sepertinya membahas tentang minyak juga ya. Untuk minyak sebenarnya ini koreksi normal ya hari ini ya. Karena kalau kita menilik dari sepekan lalu naiknya kan cukup lumayan ya sekitar 3%-an untuk Brent dan juga WTI. Dan ini memang ada pengaruh dari memanasnya serangan Houthi di Laut Merah begitu. Karena ya Laut Merah ini kan menjadi pintu untuk keterusan Suez ya, dan sebagaimana kita tahu juga terusan Suez ini ada banyak kapal-kapal yang melewati itu dan mempengaruhi perdagangan secara internasional. Sekitar 15% perdagangan internasional itu melewati terusan Suez dan setiap tahunnya itu mereka menghasilkan lebih dari 1 triliun US dollar gitu. Jadi kita perlu juga memonitor bagaimana kondisi di sana ya, apalagi juga kondisi geopolitik di Gaza, kemudian juga ini kan merupakan aksi balas dendam dari ini ya Houthi, mereka merupakan kelompok pemberontak dari Yaman yang mungkin kita nantinya perlu monitor lagi. Tapi sejauh ini untuk harga minyak kan masih di bawah 80 dan harusnya untuk kita belum terlalu berdampak signifikan sih. Tapi kita tetap perlu mencermati jika ada kenaikan nantinya, jika ada lonjakan yang mungkin saja lebih tinggi, yaitu perlu kita cermati karena akan berdampak signifikan ke inflasi dan juga dengan adanya kapal-kapal yang mungkin mereka menjadi mengalih jalur ya, karena terusan Suez ini kan terganggu dengan serangan Houthi. Jadi mereka berputar arah ke arah yang lebih jauh begitu. Ini akan memakan waktu yang lebih lama sehingga nanti ada potensi pengiriman barang juga lebih lama. Baik. Kita kembali lagi ke dalam negeri, kita melihat bulan Februari 14 ini semakin dekat dan kita akan melakukan pemilihan umum. Namun kita melihat pergerakan saham-saham consumer, retail dan juga telekomunikasi hingga saat ini belum terlalu signifikan. Kapan kita mungkin sudah bisa melihat ada pergerakan yang cukup tinggi di bulan ini? Untuk pergerakan sendiri memang masih cenderung laggard ya, tapi kalau kita menilik dari beberapa saham yang saya perkirakan memiliki kondisi fundamental yang cukup oke begitu ya. Ini sebenarnya sudah mulai ada pergerakan seperti Era, kemudian juga Aces. Ini kalau kita menilik dari teknikalnya itu sudah mulai ada ini apa namanya bottoming out ya. Jadi saya kira sebenarnya untuk retail, consumer dan juga telekomunikasi ini masih akan cukup menarik lah di tahun ini, apalagi dengan prospek suku bunga yang akan turun ya. Mungkin dari Amerika sendiri, kalau dari Indonesia mungkin suku bunga masih akan dalam tren higher for longer ya, tetapi overall jika nanti Amerika Bank Sentral The Fed itu mulai menurunkan suku bunga, tentu ini akan berdampak baik ke pasar keuangan kita secara keseluruhan, terutama bagi sektor tadi ya seperti retail, consumer, kemudian juga telekomunikasi, karena rupiah juga nantinya akan menguat sehingga ini juga akan mempermudah lah dan menguntungkan bagi pasar perdagangan kita. Baik, tadi terkait dengan rupiah juga kalau kita melihat pergerakannya tadi sempat ada penguatan tapi kemudian berbalik arah lagi ke 15.500-an lagi saat ini gitu. Anda lihat seperti apa potensi pergerakan rupiah juga di tengah akan rilisnya dua sentimen dari Amerika Serikat dan juga dari China di pekan ini? Oke. Memang rupiah cukup ini ya dalam beberapa hari ini malah melemah ya, padahal IHSG di pekan lalu tuh sempat di ATH tapi rupiahnya malah merana. Saya kira ini dalam jangka pendek saja ya, karena kalau saya lihat secara sentimen kan pelaku pasar cenderung wait and see, kemudian IHSG-nya all time high, ada kemungkinan ini adalah aksi profit taking. Jadi ketika dana itu keluar ya dari tanah air, maka ini juga akan mempengaruhi bagaimana pergerakan nilai tukar kita, sehingga saya kira akan ada pelemahan, tetapi saya lihatnya hanya dalam jangka pendek saja, karena kalau kita melihat prospek ekonomi nasional kita harusnya kan masih resilient ya, dan mungkin karena semakin mendekati politik juga, jadi pelaku pasar cenderung masih wait and see. Baik, ekspektasi Anda apakah rupiah mungkin akan menyentuh 15.600-an?
Untuk 15.600 di pekan ini sepertinya, belum ya, karena ini juga pergerakannya masih cenderung stagnan sebenarnya, naik sekitar atau melemah ya, melemah 0,1% hari ini. Dan kalau kita menilai secara tren ya, sebenarnya rupiah itu berbalik, bergerak sideways. Dan pergerakan yang sideways ini sebenarnya, bisa kita bilang stabil ya, dan ini harusnya bagus untuk pasar. Karena yang diharapkan dari pergerakan rupiah itu sebenarnya tidak naik terlalu dalam dan tidak turun terlalu dalam, atau volatilitasnya tuh bisa terjaga lebih stabil gitu. Jadi saya kira jika sebenarnya rupiah ini bisa bergerak sideways terus, ini malah harusnya semakin bagus begitu ya. Walaupun nilainya saat ini sudah di 15.500 ya. Harapannya ketika nanti tekanan sudah mulai mereda, saya mungkin perkirakan bisa di sekitar 15.400, 15.300 lah untuk bulan ini. 15.300 dan 400 di bulan Januari ini. Sekali lagi terima kasih Tasya Natalia Pangestika, analis CNBC Indonesia Research sudah bersama kami di Markets Now kali ini. Terima kasih, Ana.